Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di antara peristiwa hari kiamat yang wajib kita imani dan termasuk ke dalam rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir, adalah kita mengimani adanya haudun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telaga Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan beriman kepada hari akhir yang termasuk dalam rukun iman mencakup keimanan terhadap semua peristiwa yang terjadi setelah kematian. Semua peristiwa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah yang akan terjadi setelah kematian adalah bagian dari keimanan terhadap hari akhir, termasuk di dalamnya mengimani adanya Al-Haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keberadaan telaga ini disebutkan di dalam Al-Quran dengan isyarat dan disebutkan dengan tegas di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai pada derajat mutawatir. Isyarat dalam Al-Quran yaitu dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahrun wa'adanihi rabbi fil jannah. Al-Kautsar itu adalah sungai yang telah dijanjikan oleh Rabbku untukku, yang terdapat di dalam surga. Jadi Al-Kautsar adalah sungai di surga. Sedangkan Al-Haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah telaga yang ada di padang mahsyar, bukan di surga. Lalu apa hubungannya? Dalam hadis Thauban radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghuthu fihi mizaban yamuddanihi minal jannah, akan dialirkan ke telaga itu
dua aliran yang berasal dari surga. Dalam riwayat yang lain disebutkan dari surga itu maknanya dari Al-Kautsar, dari sungai Al-Kautsar. Ahaduhuma min dhahab wal akhar min wari. Satu alirannya terbuat dari emas dan satu alirannya terbuat dari perak. Ini adalah hadis yang menghubungkan antara Al-Kautsar dengan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi telaga itu airnya berasal dari Al-Kautsar, sungai yang ada di surga. Maka dalil dalam Al-Quran tentang Al-Kautsar sekaligus dalil tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam hadis sangat banyak sampai pada derajat mutawatir. Sebagaimana dikatakan para ulama ahli hadis, mimma tawatara haditsu man kadzab, mimma tawatara haditsu man kadzab, wa man bana lillahi baitan wahtasab, wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wa mashu khufaini wa hadhi ba'du. Ini adalah bait syair yang mengumpulkan tentang beberapa hadis mutawatir. Artinya mimma tawatara haditsu man kadzab, di antara hadis yang mutawatir tentang hadis man kadzab, yaitu barang siapa yang berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapkan tempat duduknya di neraka. Wa man bana lillahi baitan wahtasab, dan hadis tentang orang yang membangun masjid untuk Allah atau karena Allah dan dia harapkan pahala dari Allah. Wa ru'yatun, begitu pula hadis tentang melihat Allah di akhirat. Syafa'atun, begitu pula hadis tentang syafaat. Wal haudu, dan hadis tentang al-haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mashu khufaini, begitu pula hadis tentang mengusap dua sepatu. Wa hadhi ba'du, dan ini hanyalah sebagian. Jadi al-haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadisnya mutawatir sampai kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa balaghani anna ba'dal mutaakhirin wasalaha ila riwayati thamanina sahabiyan, sampai kepadaku sebagian ulama ahli hadis di kalangan mutaakhirin menyambung riwayatnya sampai kepada 80 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa banyaknya sahabat yang meriwayatkan hadis ini, hadis-hadis tentang syafaat. Sehingga sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, walaqad adraktu ajaiza bil madinati ma yusallina salatan illa sa'alna Allah ta'ala an yuridahunna hauda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh aku temukan nenek-nenek di kota Madinah, tidaklah mereka melakukan salat kecuali mereka meminta kepada Allah agar menyampaikan mereka ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi hadis-hadis tentang adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis-hadis yang mutawatir, yang sangat banyak. Namun golongan Khawarij, begitu pula sebagian Mu'tazilah, mereka mengingkari keberadaan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara kesesatan mereka, padahal hadis-hadisnya mutawatir, sangat banyak sekali. Dan telaga itu
saat ini sudah ada, sudah diciptakan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni faratun lakum." Sesungguhnya kelak aku akan menunggu kalian di telaga itu. Ini diantara perjumpaan kita dengan kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengabarkan kepada kita, sesungguhnya aku akan menunggu kalian di telaga itu. Wa ana syahidun alaikum, dan aku akan menjadi saksi atas kalian. Wa inni wallahi la anzuru ila haudi al-an, dan sungguh demi Allah aku benar-benar telah melihat telagaku itu sekarang. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, hadza tasrihun bi anna al-haud haudun haqiqiyyun ala zahirihi kama thabata wa annahu makhluqun mawjudun al-yawm. Di dalam hadis ini ada penegasan bahwa telaga yang dimaksud adalah telaga yang hakiki. Secara zahir hadis itu adalah telaga yang hakiki, bukan sekedar kata-kata kiasan, tapi itu betul-betul telaga yang hakiki, dan bahwasannya dia telah diciptakan, telah ada sekarang, sudah diciptakan, sudah ada hari ini. Jadi ini diantara yang harus kita imani, telaga tersebut adalah telaga yang hakiki dan sudah diciptakan, sudah ada. Hadis-hadis yang berbicara tentang sifat-sifatnya sangat banyak. Di antaranya dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haudi masiratu syahrin." Telagaku luasnya seperti perjalanan sebulan. Ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Dalam riwayat Abu Dzar dan Thauban yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Wa rihuhu atyabu minal misk, dan harumnya lebih baik daripada al-misk. Wa kizanuhu kanujumis sama, dan cangkir-cangkirnya seperti bintang-bintang di langit, yaitu indah berkilauan. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abu Dzar, dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la aniyatuhu aktsaru min adadi nujumis sama wa kawakibiha. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh gelas-gelasnya lebih banyak daripada jumlah bintang di langit dan planet-planetnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syariba minha fala yadhma abadan. Barang siapa yang minum darinya,
maka dia tidak akan pernah merasa haus untuk selama-lamanya. Dan ketika itu jemaah sekalian, manusia benar-benar kehausan. Bagaimana tidak? Matahari didekatkan sejauh 1 mil. Tentu sangat panas yang dialami oleh manusia. Dan sumber-sumber air yang kita nikmati di dunia ini sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah hancur. Dan bumi telah berganti dengan bumi yang baru. Tidak ada lagi tempat bernaung seperti yang kita lihat di dunia ini. Ada gedung-gedung, ada pepohonan, semuanya sudah hancur. Dan rasa haus ketika itu bagian dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Maryam ayat ke-86. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Dan kami giring para pendosa itu menuju ke neraka jahanam dalam keadaan haus. Sampai di neraka haus mereka pun bertambah. Jadi rasa haus ketika itu bagian dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada orang-orang khusus yang diizinkan oleh Allah untuk minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah umat beliau. Tetapi jemaah sekalian, ada sebagian umat beliau sudah mendatangi telaga tersebut. Mereka sudah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah melihat mereka. Tiba-tiba mereka dihalau. Mereka dihalangi oleh para malaikat sehingga mereka tidak bisa mendekat ke telaga itu. Kemudian mereka digiring ke neraka jahanam. Maka Rasulullah SAW pun bertanya, ada apa dengan mereka? Mereka adalah umatku. Maka para malaikat menjawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Artinya mereka sudah tidak pantas meminum dari telagamu wahai Muhammad, karena mereka telah mengada-adakan, melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisihimu sepeninggalmu. Maka Nabi SAW mengatakan, suhkan, celaka orang-orang yang melakukan itu sehingga mereka tidak bisa meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jemaah sekalian, dan masih banyak hadis-hadis yang berbicara tentang orang-orang yang terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian digiring oleh para malaikat menuju ke neraka jahanam. Hadis-hadisnya sangat banyak, namun Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab beliau At-Tadhkirah memberikan kesimpulan golongan yang terusir dari telaga Rasulullah SAW ada 4 golongan manusia. Ada 4 golongan manusia. Kata beliau, fakullu man irtadda an dinillahi azza wa jalla. Golongan yang pertama adalah setiap orang yang telah murtad dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tadinya muslim,
Mereka tadinya adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka murtad, keluar dari Islam. Maka ini golongan yang pertama yang akan terusir dari telaga Rasulullah SAW. Mereka tidak bisa meminum darinya. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita pun tahu bahaya kemurtadan. Dan itu adalah dosa terbesar, dosa yang menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam dan menghadap Allah dalam keadaan kafir sampai mati dia tidak bertobat. Dan bentuk kemurtadan itu sangat banyak. Namun secara garis besarnya ada dua, kesyirikan dan kekafiran. Oleh karena itu, mengenal apa saja dosa kesyirikan dan kekafiran termasuk ilmu yang paling wajib kita pelajari agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Karena faktanya jemaah sekalian, berapa banyak orang yang terjerumus dalam dosa kesyirikan dan kekafiran dikarenakan ketidaktahuan atau ikut-ikutan. Seperti orang yang mempersembahkan salah satu ibadahnya kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Seperti orang yang berdoa kepada selain Allah atau menyembelih untuk selain Allah atau bertawakal, bergantung hati kepada selain Allah. Orang yang percaya kepada para dukun, masih percaya terhadap jimat-jimat, masih percaya ada hari baik, hari buruk, hari sial, dan lain-lain. Masih banyak lagi perbuatan dosa-dosa syirik yang dapat membatalkan keimanan seseorang. Begitu pula kekafiran. Seperti orang yang mengingkari salah satu ajaran syariat. Contoh, dia tidak beriman terhadap syariat puasa, maka Islamnya batal. Dia bukan lagi seorang muslim. Kalau dia tidak puasa, tapi dia masih mengakui syariat puasa, maka dia masih muslim. Karena meninggalkan puasa adalah dosa besar. Tapi mengingkari syariat puasa adalah dosa kekafiran. Bedakan antara dua hal ini. Meninggalkan puasa dan mengingkari syariat puasa. Begitu pula jika ada seorang wanita mengingkari syariat berjilbab, bahkan walaupun dia berjilbab, tapi dia tidak niatkan untuk mengamalkan syariat, karena dia tidak mengimani syariat berjilbab, maka dia bukan lagi seorang muslimah. Jika ada seorang wanita muslimah tidak berjilbab, tapi dia meyakini jilbab itu adalah syariat yang agung, maka dia masih muslimah, walaupun dia pelaku dosa besar, karena dia masih mengimani syariat berjilbab. Begitu pula termasuk kekafiran orang yang membenci salah satu ajaran Islam, bahkan walaupun dia amalkan, karena Allah menegaskan dalam surat Muhammad ayat ke-9, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu, yaitu mereka menjadi kafir karena mereka membenci ajaran yang Allah turunkan, maka Allah menghapuskan amalan mereka.
Nggak ada gunanya mereka sholat, puasa, zakat, haji kalau mereka membenci salah satu ajaran syariat. Begitu pula orang yang memperolok-olok, yang mempermainkan, menjadikan bahan candaan satu ajaran syariat, atau memperolok-olok nama Allah, atau merendahkan Rasulullah SAW, ini termasuk kekafiran. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat At-Taubah ayat 65-66, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya atau ajaran-ajarannya dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olok, kalian jadikan bahan tertawaan, bahan lawakan? La ta'tadiru, tidak usah kalian mencari-cari alasan. Maksudnya walaupun main-main, apalagi kalau serius, walaupun dia tidak bermaksud menghina, hanya main-main, apalagi kalau dia bermaksud menghina. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian sudah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Juga termasuk kekafiran jemaah sekalian adalah menyetujui kekafiran, meridhoinya, tidak menyalahkannya. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat An-Nisa ayat 140, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukan kekafiran itu sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Melakukan praktek sihir dan perdukunan termasuk kekafiran. Orang yang menyetujuinya juga menjadi kafir, walaupun dia tidak melakukan praktek itu, tapi dia membenarkan, tidak menyalahkan, itu juga termasuk kekafiran. Begitu pula tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh dalam Al-Quran Allah menegaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, sesungguhnya orang-orang kafir dari dua golongan. Yang pertama ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan al-musyrikin, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah atau menuhankan selain Allah. Maka Allah mengatakan mereka adalah orang-orang kafir. Kalau ada seorang muslim yang mengatakan mereka tidak kafir, berarti dia mendustakan ayat ini, sehingga Islamnya batal, dia menjadi kafir seperti mereka. Mengkafirkan yang tidak boleh itu adalah mengkafirkan sesama muslim, walaupun muslim itu melakukan dosa-dosa besar. Nggak boleh kita katakan dia kafir, walaupun setiap hari dia minum khamar, berjudi, korupsi, kita nggak bisa mengatakan dia kafir. Tetapi orang yang Allah katakan kafir, lalu kita tidak mengatakan dia kafir, kita mengatakan dia bukan kafir, na'udzubillah, berarti kita menentang Allah, mendustakan ayat Allah, sehingga itu adalah kekafiran. Dan masih banyak lagi contohnya jemaah sekalian. Ini sedikit contoh kesyirikan dan kekufuran, dosa-dosa yang membatalkan keimanan. Maka jauhilah dosa-dosa ini
agar kita tidak terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah golongan yang pertama. Golongan yang kedua, au ahdatsa fihi ma la yardahu Allah wa lam ya'zam bihi fahuwa minal matrudina 'anil haud al-mub'adina anhu. Golongan yang mengada-ada dalam agama, berbuat bid'ah dalam agama, menambah-nambah sesuatu yang tidak diridhoi dan tidak diizinkan oleh Allah, maka orang yang melakukannya termasuk orang yang akan terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dijauhkan darinya. Inilah golongan yang kedua, golongan yang berbuat bid'ah. Dan kebanyakan lafaz hadis menyebutkan golongan yang kedua. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan. Artinya sesuatu yang baru yang mereka tambah-tambahkan ke dalam agamamu sepeninggalmu. Maka hadis ini mengingatkan kita tentang bahaya bid'ah dalam agama. Salah satu sebab manusia terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka berbuat bid'ah di dalam agama. Ini golongan yang kedua. Wa ashadduhum tardan man khalafa jama'atal muslimin wa faraqa sabilahum. Dan kata Al-Qurtubi rahimahullah, golongan ahlul bid'ah yang paling keras akan terusir dari telaga Rasulullah SAW adalah yang menyelisihi jamaah kaum muslimin dan berpisah dari jalan mereka. Lalu beliau memberikan 3 contoh, 3 golongan ahlul bid'ah yang paling parah. Yang pertama, kal khawarij ala ikhtilafi firaqiha, seperti golongan khawarij dengan berbagai sektenya. Ini golongan ahlul bid'ah yang paling parah. Yang pertama muncul sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, muncul di era para sahabat, dan sahabat tidak ada satupun yang masuk dalam golongan ahlul bid'ah. Maka yang pertama muncul adalah golongan khawarij. Siapa itu khawarij, jemaah sekalian? Dan kapan seseorang itu disebut khawarij? Para ulama menjelaskan khawarij itu adalah ahlul bid'ah yang memiliki 3 pondasi kebid'ahan. Yang pertama adalah mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar. Bukan mengkafirkan kaum muslimin yang baik. Yang mereka kafirkan adalah para pelaku dosa besar. Maka ini sebuah bid'ah, karena tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mereka berdosa besar iya, tapi mereka tidak kafir. Yang kedua, khawarij itu adalah orang-orang yang memberontak terhadap penguasa muslim yang mereka anggap telah berbuat zalim. Dan khawarij dulu terbagi 2 dalam pemberontakan. Ada yang memberontak dengan senjata, berusaha melengsarkan pemimpin muslim dengan kekuatan militer atau kekuatan rakyat yang turun ke jalan. Ada pula yang hanya memberontak dengan kata-kata.
Mereka disebut Al-Qa'adah, kaum Khawarij yang tidak ikut berperang. Tapi kata para ulama, justru mereka lebih berbahaya. Kenapa jemaah sekalian? Mereka provokatornya. Siapa mereka? Ustadznya, kiainya. Memang mereka tidak ikut turun ke jalan, tapi mereka provokatornya yang memanas-manasi masyarakat sehingga masyarakat turun ke jalan. Masyarakat jadi korban, mereka aman. Ini yang kedua. Yang ketiga jemaah sekalian, pokok bid'ah Khawarij adalah menghalalkan darah kaum muslimin. Dan ini adalah cabang dari yang pertama. Kalau sudah mengkafirkan, maka tidak lama akan disusul dengan menghalalkan darah. Kapan mereka punya kekuatan, maka mereka akan menumpahkan darah kaum muslimin. Inilah golongan Khawarij. Yang kedua, warwafid ala tabayuni dolaliha, golongan Syiah dalam berbagai tingkatan kesesatan mereka. Ini termasuk ahlul bid'ah yang paling parah, dan bisa dikatakan yang paling banyak kesesatannya, yang sudah tidak termasuk dalam 72 golongan yang sesat. Dia sudah nggak masuk di situ. Dia sudah keluar dari Islam. Sebenarnya Syiah ini tepatnya disebut di golongan yang pertama, golongan yang murtad. Karena bid'ah-bid'ah mereka sampai pada tingkat kemurtadan. Seperti mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib, berdoa kepada Al-Husain, meyakini imam-imam mereka mengetahui perkara gaib. Ini semuanya adalah kesyirikan. Mereka menuduh para sahabat telah merubah-rubah Al-Quran, bahwa Al-Quran yang ada di tangan kita sudah tidak asli. Ini adalah kekufuran, karena Allah menegaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Belum lagi dengan nikah mut'ah, nikah kontrak. Dan bahkan jemaah sekalian, mereka berusaha berbeda dengan ahlu sunnah dalam setiap amalan. Mereka tidak percaya Al-Quran, mereka tidak percaya hadis-hadis yang digunakan oleh ahlu sunnah, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai. Mereka semua tidak percaya hal itu. Mereka mengklaim mereka punya Al-Quran sendiri, punya kitab-kitab hadis sendiri. Makanya kalau kita dapatkan ada orang Syiah yang seakan memuliakan Al-Quran dan hadis, maka dia sedang taqiyah, sedang berpura-pura supaya diterima oleh ahlu sunnah. Dan kalau tidak berdusta, bukan Syiah namanya. Ajaran utama mereka adalah berdusta, dan mereka pun sampai berani berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Kemudian golongan yang ketiga, wal mu'tazilah ala asnafi ahwa'iha, golongan Mu'tazilah dalam berbagai macam bentuk bid'ah mereka. Apa pokok bid'ah Mu'tazilah jamaah sekalian? Taqdimul aqli ala naqli, mengedepankan akal di atas wahyu. Inilah pokok kesesatan mereka. Jadi akal mereka anggap lebih tinggi daripada wahyu, sehingga semua ajaran Islam harus masuk akal mereka dulu.
dan mereka tidak segan-segan menolak ayat atau hadis atau menakwilkannya sesuai mau mereka kalau mereka anggap bertentangan dengan akal mereka. Padahal akal manusia itu terbatas. Banyak hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Di antaranya berbicara tentang sifat-sifat Allah, menetapkan rincian sifat-sifat Allah tidak mungkin ditetapkan oleh akal kita. Tapi ingat jemaah sekalian, tidak ada ajaran Islam yang bertentangan dengan akal sehat, tidak ada. Semua ajaran Islam sesuai akal sehat. Hanya saja ada bagian yang belum mampu dijangkau oleh akal kita, yang tidak sanggup dikuasai secara menyeluruh oleh akal kita. Di antaranya tentang penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal kita ini lemah, akal kita terbatas. Maka seharusnya apa yang datang dari Allah dan Rasulnya kita tunduk dan patuh. Jangan kita menolak dengan akal kita. Inilah jemaah sekalian, 3 golongan ahlul bid'ah yang paling parah: Khawarij, Syiah, dan Mu'tazilah. Fahaula'i kulluhum mubaddilun. Maka mereka semua, kata beliau, adalah orang-orang yang telah merubah agama. Kemudian golongan yang ketiga, wa kadzalika dzalamah al-musrifuna fil jur wa dzulmi wa tatmisil haqq wa qatli ahlihi wa idlalihim. Orang-orang yang zalim, yang melampaui batas dalam kesewenang-wenangan mereka, kezaliman, dan memusuhi kebenaran, bahkan membunuh para pengikut kebenaran dan menghinakan mereka. Inilah golongan yang ketiga yang akan terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka itu? Orang-orang yang punya kuasa, atau orang-orang yang punya kekuatan. Apakah kekuatan karena dia penguasa, dia bisa memerintah prajurit, ataukah karena dia punya uang, punya pengaruh, punya banyak koneksi, lalu dia gunakan kekuasaan itu untuk menzalimi orang. Dan yang paling berbahaya, orang yang menggunakan kekuasaannya untuk menghalang-halangi dakwah kepada kebenaran dan memusuhi orang-orang yang mengikuti kebenaran itu. Maka mereka termasuk golongan yang akan terusir dari telaga Rasulullah SAW. Dan kelak di hari kiamat Allah akan memanggil mereka secara khusus. Ketika Allah menggulung langit-langit dan bumi dengan tangannya, maka Allah berfirman, Anal Malik, Ainal Jabbarun, Ainal Mutakabbirun. Akulah raja. Aina mulukul ard, mana raja-raja dunia? Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Mana orang-orang yang suka berbuat sewenang-wenang? Mana orang-orang yang sombong? Allah panggil, Allah tantang mereka secara khusus. Allah hinakan mereka secara khusus. Orang-orang yang dulu di dunia menggunakan kekuatan dan kekuasaannya untuk menzalimi orang lain, yang menyombongkan diri karena punya kekuatan dan kekuasaan. Allah hinakan mereka secara khusus. Dan golongan yang keempat, wal mu'linuna bil kabair al mustakhfuna bil ma'asi. Orang-orang yang berbuat dosa secara terang-terangan serta menganggap remeh
perbuatan-perbuatan maksiat mereka. Inilah golongan yang keempat yang akan terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pelaku dosa besar yang tidak malu mempertontonkan dosa-dosa besar mereka. Apakah mereka berbuat dosa langsung di hadapan orang-orang, atau mereka ceritakan kepada orang lain setelah mereka berbuat dosa, atau mereka videokan kemudian mereka upload ke medsos, ke YouTube, sehingga orang semua tahu dosa yang mereka lakukan. Maka ketahuilah jemaah sekalian, dosa mereka menjadi lebih besar saat diketahui oleh orang lain. Kalau ada orang lain yang mengikuti perbuatan dosa mereka, maka dosa mereka bertambah besar. Semakin banyak yang mengikuti, semakin besar dosa mereka, tanpa mengurangi dosa orang-orang yang mengikuti mereka. Orangnya sudah mati, tapi dosanya masih diikuti oleh orang lain, dosa masih terus mengalir. Bayangkan kalau dia upload ke medsos, kemudian videonya viral dan menjadi tren, banyak orang yang mengikutinya. Dia sudah mati mungkin puluhan tahun yang lalu, masih ada orang yang mengikuti dosanya, dosanya terus mengalir. Mungkin terjadi sampai hari kiamat. Ini sangat berbahaya. Dan ini termasuk kebodohan. Orang yang berbuat dosa lalu dia ceritakan kepada orang lain, seharusnya dia tutupi. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku akan dimaafkan atau akan diberikan hidayah untuk bertobat, kecuali orang yang melakukan dosa terang-terangan. Wa inna minal majanah an ya'mala rajul bil laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah fayaqul ya fulan amiltul barihah kada wa kada. Dan termasuk kegilaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk hal yang menunjukkan akal seseorang itu tidak waras, tidak beres. Dia melakukan dosa di waktu malam, lalu dia masuk waktu pagi dalam keadaan Allah telah menutupi dosanya, tapi dia sendiri yang bercerita, wahai fulan, tadi malam saya berbuat ini dan itu. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Padahal dia melalui waktu malam dalam keadaan Allah menutupi aibnya, masuk waktu pagi dia sendiri yang menyingkap tutupan Allah atasnya. Ini adalah kebodohan yang menunjukkan akal seseorang itu nggak waras. Apalagi kalau dia upload ke medsos, kalau dia ceritakan kepada 1-2 orang, hanya mereka yang tahu. Tapi kalau dia upload ke medsos, semua orang tahu. Dan inilah kebodohan hari ini yang dianggap biasa, bahkan dianggap satu hiburan. Buat lucu-lucuan, buat prank, padahal yang dia lakukan adalah kemaksiatan. Seharusnya ditutupi. Dia bertobat kepada Allah, bukan dia ceritakan kepada orang lain, apalagi divideokan lalu diupload ke medsos atau ke YouTube. Ini sangat berbahaya. Inilah jemaah sekalian 4 golongan dari keterangan Imam Al-Qurtubi rahimahullah, yang beliau ringkas dari banyak dalil dan penjelasan para ulama tentang golongan-golongan yang akan terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Mungkin ini saja yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Barangkali ada sedikit tanya jawab, saya persilahkan. Waalaikumsalam. Bagaimana seorang wanita itu yang menolak syariat poligami berkaitan dengan syariat? Nah, ini bagaimana, dan kemudian setelah melakukan itu bagaimana dia bertobat? Jadi pertanyaan beliau tentang seorang wanita yang menolak syariat poligami. Seorang wanita yang gak mau dimadu. Jawabannya sudah jelas. Kalau yang dia tolak itu syariatnya, maka itu adalah kekufuran. Siapapun dia, apakah wanita atau laki-laki, sama saja. Cuma kalau laki-laki menolak poligami, perlu dipertanyakan, itu laki-laki betulan atau bukan? Syariat apapun itu, poligami atau apapun, menolaknya adalah kekufuran. Dengan alasan apapun. Mungkin dia beralasan nggak sesuai aturan di tempat saya bekerja, atau bertentangan dengan kearifan lokal. Dan kalau bertentangan dengan syariat, itu nggak pantas disebut kearifan. Itu adalah kemungkaran, bukan kearifan. Itu hanyalah bahasa tipuan setan. Tidak sesuai adat istiadat, budaya bangsa, tradisi nenek moyang. Kalau bertentangan dengan syariat, maka itu semuanya adalah batil. Jadikan ini prinsip hidup seorang muslim. Dalam surat An-Nisa ayat ke-65, Allah Azza wa Jalla mengingatkan, "Fala wa rabbika la yu'minuna." Sekali-kali tidak, demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka tidak beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sampai mereka menjadikan engkau yang memutuskan hukum dalam semua urusan mereka, kemudian mereka tidak dapati dalam hati mereka sedikit pun keberatan atau penolakan terhadap hukum yang engkau bawa wahai Muhammad, dan mereka tunduk sepenuhnya. Maka Allah tegaskan, orang yang menolak salah satu hukum syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dia tidak beriman. Maka menolak, mengingkari hukum syariat adalah pembatal keimanan. Tapi jika seorang wanita menolak suaminya poligami karena cemburu, itu hukumnya mubah, boleh. Maksudnya kecemburuannya itu adalah sesuatu yang mubah, tabiat wanita. Itu tabiat wanita. Dia tidak mau diduakan, maunya ditauhidkan, tidak mau dipersekutukan. Itu tabiat wanita, cemburu. Jadi kalau alasan dia nggak mau suaminya menikah lagi karena cemburu, dia tidak berdosa. Karena itu tabiat wanita. Tapi mungkin menjadi dosa kalau dia melakukan satu kezaliman demi menghalangi
suaminya menikah lagi, atau suaminya sudah menikah lalu dia zolimi madunya, istri suaminya, atau dia suruh suaminya menceraikan istrinya yang lain tanpa ada alasan syar'i, maka saat itu menjadi dosa. Tapi tidak sampai tingkat kekufuran selama dia tidak menolak syariat poligami. Jangankan menolak, jemaah sekalian, membenci juga termasuk kekufuran. Tapi tergantung bencinya terhadap apa. Kalau dia benci terhadap syariat, maka itu adalah kekufuran. Tapi kalau dia benci hanya karena kecemburuan, maka itu hal yang wajar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang, berjihad, padahal berperang itu dibenci oleh kalian. Tabiat manusia membenci perang, itu tabiat. Tapi tidak boleh kita membenci syariat berjihad. Itu adalah pembatal keislaman. Jadi ada benci kepada syariat, ada benci karena tabiat. Iya. Wallahu alam. Ada pertanyaan lain? Silakan. Ya. Bagaimana dengan orang-orang yang bercanda dengan syariat tadi, karena kita tidak tahunya dia, kan dia itu kafir, dia itu kafir. Bagaimana dia pun cara dia bertobat? Apakah harus dia bersyahadat juga atau tidak? Baik. Tadi juga ada pertanyaan beliau ya. Gimana cara orang yang bertobat setelah terjerumus dalam dosa kekafiran? Caranya masuk Islam lagi dengan memenuhi syarat-syarat tobat dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan perlu diketahui, masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak dipersyaratkan adanya saksi. Sama saja orang yang tadinya muslim kemudian murtad lalu mau masuk Islam lagi, ataukah orang yang benar-benar baru mau masuk Islam yang dulunya kafir. Tidak dipersyaratkan dia masuk Islam harus ada saksi. Yang penting dia sudah ngerti arti syahadat dan tahu cara masuk Islam. Makanya termasuk kesalahan besar, ada orang mau masuk Islam, misalkan dia sudah mau masuk Islam sejak hari Kamis, lalu kata pengurus masjid, tunggu sampai besok habis Jumat, nanti jamaah berkumpul banyak lalu kamu masuk Islam. Ini kesalahan besar. Siapa yang menjamin dia masih hidup sampai besok? Jadi segera ajarkan dia 2 kalimat syahadat dan suruh dia mengucapkan untuk masuk Islam. Itu yang kita lakukan. Soal diumumkan itu hal yang baik, nanti bisa menyusul, dan itu pun bukan syarat, tapi itu hal yang baik. Kenapa? Agar kaum muslimin mengetahui dia sudah muslim untuk ditunaikan haknya sebagai muslim. Itu tujuannya. Namun bukan syarat dia bertobat harus diketahui oleh orang lain. Nah, sekarang permasalahannya, orang yang melakukan kekafiran karena ketidaktahuan, maka ketidaktahuan itu ada 2 macam. Yang pertama, orang yang tidak tahu karena sengaja. Artinya dia sengaja nggak mau belajar, padahal dia mampu belajar. Ustadznya ada, buku-buku agama banyak, siaran-siaran dakwah ada, tapi dia sendiri nggak mau belajar. Maka orang ini tidak mendapatkan uzur sehingga dia kafir. Orang yang kedua, orang yang berusaha belajar
tapi dia belum sampai ilmu kepadanya, sehingga dia terjerumus dalam kekufuran karena ketidaksengajaan, bukan sengaja menentang, maka orang seperti inilah yang mendapatkan uzur, sehingga dia tidak dihukumi kafir karena dia memiliki uzur. Dan tidak mengapa untuk bertobat, dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk kehati-hatian. Itu hal yang baik, namun tidak diharuskan atasnya karena dia tidak sampai dihukumi kafir. Adapun soal kita menghukumi orang lain yang melakukan dosa kekafiran dan dia seorang muslim, maka jemaah sekalian ketahuilah, ulama Islam sepakat akan adanya al-udhru bil jahal, uzur karena kebodohan, ketidaktahuan dia, sehingga kita tidak langsung memvonis dia kafir. Ini disepakati ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syekhul Allamah Profesor Dr. Muhammad Bazmul hafizahullah taala, guru besar di Universitas Ummul Qura. Begitu pula Asy-Syekhul Allamah Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, guru besar di Jamiah Islamiyah Madinah dan pengajar di Masjid Nabawi serta imam dan khatib di Masjid Quba, bahwa ulama sepakat akan adanya al-udhru bil jahal. Cuma ulama beda pendapat kapan seseorang itu pantas dikasih udzur. Nah, di situ letak perbedaan pendapat ulama. Dan kalau antum mau mendalami bagaimana menyikapi perbedaan pendapat ulama ini, bacalah kitab Syarah Kashfus Syubuhat oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang kesimpulannya, ini termasuk perbedaan pendapat yang dibangun di atas dasar ijtihad, yang ulama boleh berbeda pendapat padanya. Salah satu buku terbaik yang menjelaskan tentang permasalahan al-udhur bil jahal adalah Syarah Kashfus Syubuhat yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Sampai jam berapa kita? Udah habis waktu ya? Satu lagi, silakan Pak. Apakah dalilnya larangan meminta tolong pada jin karena orang yang melakukan itu selalu bersiap dengan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman alaihissalam tidaklah meminta tolong kepada jin seperti meminta tolong orang yang lebih lemah kepada yang kuat. Tidak. Tapi Nabi Sulaiman memerintah mereka, dan ini termasuk mukjizat beliau. Allah berikan kepada beliau kemampuan untuk menguasai para jin, memerintah mereka dan menghukum mereka yang bersalah, dan mereka takut kepada beliau. Jadi itu seperti raja memerintahkan bawahannya. Maka kalau itu dikiaskan dengan kita yang meminta pertolongan kepada para jin, maka itu adalah kias ma'al farik. Itu kias yang tidak tepat karena adanya perbedaan. Kita tidak sama dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sungguh jauh kita kalau disamakan dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan ulama melarang kita meminta tolong kepada para jin, karena itu adalah pintu kepada kesyirikan. Itu pintu kepada kesyirikan. Kenapa jamaah sekalian?
para dukun dan tukang sihir bisa menyakiti orang dari jarak jauh? Karena dibantu oleh para jin, setan-setan dari kalangan jin. Dan untuk mendapatkan bantuan jin ini, mereka harus mau melakukan apapun yang diinginkan oleh para jin. Oleh karena itu, para dukun dan tukang sihir makin kafir, makin sakti. Karena itu syarat yang diberikan oleh para jin tersebut. Dia disuruh menyembelih untuk selain Allah. Dia disuruh berdoa, bermohon kepada para jin, disertai dengan pengagungan kepada para jin tersebut. Ini adalah ibadah. Kalau dia melakukan itu, maka dia telah berbuat syirik. Dia juga minta perlindungan kepada para jin. Allah sebutkan di surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasannya dahulu ada sekelompok manusia meminta perlindungan kepada sekelompok jin, maka para jin itu hanyalah menambah dosa, kelemahan, dan rasa takut mereka. Jadi bodoh kalau kita minta kepada para jin, kita malah dikerjai. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan tentang ayat ini, beliau menyebutkan satu riwayat. Dahulu ketika manusia mendatangi tempat yang tidak berpenghuni di lembah-lembah, maka para jin yang ada di situ berlarian ketakutan. Ini jemaah sekalian, rahasia jin. Mereka pun takut kepada kita. Makanya kalau lewat di tempat sepi, tempat angker, walaupun takut, jangan tunjukkan takut. Nah, lihat riwayat ini. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, para jin itu melihat dari jauh. Lalu mereka mendengarkan manusia berkata, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Aku berlindung dengan raja jin yang ada di sini supaya enggak diganggu oleh anak buahnya. Maka para jin pun menyadari ternyata mereka takut kepada kita. Mulailah mereka mengerjai manusia. Dibikin penampakan, dibikin suara-suara yang menyeramkan, ada yang kesurupan, dan seterusnya. Itulah makna firman Allah, fazaduhum rahaqa. Para jin itu hanya menambah dosa, kelemahan, dan rasa takut mereka. Bukan membantu, hanya nambah dosa dan kelemahan serta rasa takut mereka. Ini diantara dalil yang menunjukkan tidak boleh kita meminta tolong kepada para jin, karena itu adalah pintu kepada kesyirikan. Dan juga ada satu ayat dalam surat Al-An'am ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum jami'an." Ingatlah hari ketika Allah membangkitkan dan mengumpulkan mereka semuanya, manusia dan jin. Lalu dikatakan kepada para jin, "Ya ma'syaral jinni, qad istaktsartum minal insi." Wahai para jin, kalian telah memperbanyak pengikut dari kalangan manusia. Wa qala awliya'uhum minal insi, "Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajalta lana." Maka berkatalah para wali mereka dari kalangan manusia, yaitu teman-teman mereka dari kalangan manusia, wali-wali setan. Apa yang mereka katakan? Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Wahai Rabb kami, sebagian kami telah menikmati pelayanan sebagian yang lain, yaitu para jin melayani manusia.
dengan tujuan untuk menyesatkan. Wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana, maka sampailah kita kepada ajal kami yang engkau telah ajalkan untuk kami. Qala, maka Allah berfirman, an-naru mathwakum, neraka adalah tempat kalian semuanya, yaitu manusia dan jin yang saling tolong menolong itu tadi. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.